Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi ja'ala ar-rukhsah fi umuriddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja Allah mengharamkan kepada kalian itu bangkai. Allah haramkan darah. Allah haramkan daging babi. Allah haramkan sesuatu yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa rasa menginginkannya dan tanpa lampau batas, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, beberapa minggu yang kemarin telah kita bahas apa itu bangkai, apa itu darah, apa itu daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas, faman ittara ghaira baghin wa la 'ad fala isma 'alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya tanpa rasa menginginkannya dan tanpa lampau batas, maka tidak ada dosa atasnya. Kebolehan ini bukan cuma ada di surah Al-Baqarah ayat 173. Namun kebolehan ini juga terdapat di ayat lain. Di antaranya surah Al-An'am 145. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kalau di Al-Baqarah 173, innallaha ghafurur rahim. Kalau di Al-An'am 145, fa inna rabbaka ghafurur rahim. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala isma 'alaihi. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbedaannya fa inna rabbaka. Ada lagi kalau kita lihat surah An-Nahl ayat 115. Faman ittara ghaira baghin wa la 'ad. Tidak ada kata-kata fala isma 'alaihi. Namun disambung fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada sedikit perbedaan. Di An-Nahl tidak ada kata-kata fala isma 'alaihi, dan ada tambahan fa innallaha ghafurur rahim. Dan masih banyak di ayat-ayat lain tentang kebolehan hal tersebut. Tentang kebolehan jikalau kita terpaksa memakannya. Diperbolehkan untuk memakan bangkai, memakan darah, makan daging babi, bahkan sesuatu yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dua syarat.
Jadi hal tersebut diperbolehkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, namun dua syaratnya. Pertama, jangan ada rasa menginginkannya, ghairabak. Yang kedua, dan jangan lampau batas dalam memakannya. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dua syarat tersebut harus ada. Barulah yang diharamkan tadi diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan untuk ingin merasakan kelezatannya, ingin coba-coba mencicipi rasanya. Maka hal itu dilarang Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan untuk sekedar kita itu menghalangi kita daripada kematian. Jadi diperbolehkan ketika mudarat. Agar jangan terjadi kematian, maka diperbolehkan hal tersebut. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Begitu juga kalau kita lihat dalam kitab Al-Bughni. Dalam kitab Al-Bughni pun dikatakan hal yang sama, persis apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Memakan hal demikian, namun jangan melampau batas. Bahkan ditambahkan lagi Imam Malik. Kata Imam Malik, kebolehan hal tersebut ialah ketika dia dalam keadaan kemudaratan. Mau tidak mau dia harus memakannya, namun dengan catatan kata Imam Malik, berhenti setelah kenyang. Jangan sampai melampau batas dalam kenyangnya. Namun Imam Malik memperbolehkan menyimpan hal tersebut selama belum mendapat sesuatu yang halal. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Di Allah sendiri yang menetapkan adanya rukhsah dalam agama kita. Dalilnya di surah An-Nisa ayat 28. Ini dalil adanya rukhsah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. An-Nisa ayat 28. Allah itu menghendaki bahwa meringankan atas kalian. Ini dalil rukhsah dalam surah An-Nisa ayat 28. Yuridullah, Allah ingin bahwasanya Allah yukhaffifa ankum, meringankan daripada kalian. Di Allah sendiri yang mengadakan hukum rukhsah ini, bukan ijtihad para ulama. Langsung Allah yang mengadakan hukum rukhsah. Begitu juga di surah Al-Hajj ayat 78 Allah katakan, ma ja'ala alaikum fit-tini min haraj. Apa kata Allah? Tidaklah Allah jadikan atas kalian pada perkara agama itu kesempitan. Al-Hajj 78. Allah tidak menjadikan perkara agama kita itu sulit, kesempit. Dan masih banyak lagi di Quran tentang dalil adanya rukhsah atau keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Mawahibus Saniyah itu disebutkan ada 5 jenis rukhsah. Pertama, rukhsah yang wajib. Ialah kalau kita tidak mengerjakannya, kita akan meninggal dunia. Misalkan kita dengan keadaan sangat lapar. Hampir-hampir kita menyangka kita akan meninggal dunia kalau tidak memakan sesuatu tersebut. Maka di saat itu diperbolehkan kita untuk memakan bangkai, daging babi, dan lain sebagainya. Ini rukhsah yang wajib. Kalau tidak kita kerjakan, kita akan meninggal dunia. Maka kita disuruh untuk melakukan rukhsah yang wajib. Ada lagi yang kedua, rukhsah sunnat. Lebih bagus untuk dikerjakan atau sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Misal kita disuruh sembahyang qashar. Sembahyang qashar memperpendek rakaat. Yang zuhurnya 4 jadi 2 rakaat. Disuruh kita itu rukhsah sunnat
ialah ketika kita musafir disuruh sembahyang qasar, memperpendek jumlah rakaat. Kalau musafir kita itu dua marhalah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dua marhalah itu kurang lebih 82 km. Menurut mazhab Syafi'i boleh qasar. Dan di sini rukhsahnya malah sunnah, dua marhalah. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau Hanabilah itu harus 3 marhalah baru boleh qasar. Lalu yang ketiga itu rukhsah yang mubah. Rukhsah mubah ini boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Jadi bagian yang ketiga rukhsah mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ialah akad jual beli dalam jual beli salam. Akad dalam jual beli salam. Jual beli yang barangnya itu tidak ada di tempat transaksi. Jadi kita akad jual beli, sedangkan barang yang kita jual ini, yang kita transaksikan ini tidak ada di tempat. Namun si pembeli ini menyerahkan uangnya dan beberapa waktu baru dia mendapatkan barangnya. Di sini akad jual belinya ini adalah rukhsah mubah. Bisa dikerjakan silahkan, tidak dikerjakan pun tidak masalah. Ada lagi dalam kitab Mawahibus Saniyah, rukhsah yang keempat, rukhsah khilaful aula. Rukhsah khilaful aula ini itu lebih baik jangan dikerjakan. Karena khilaful aula ialah rukhsah ketika seseorang itu musafir namun tanpa masyakkah, tanpa kesulitan. Dia jangan berbuka puasa ketika dia dalam musafir yang tidak mendapatkan masyakkah atau kesulitan. Memang dia musafir. Kan kalau orang musafir ini diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun ketika dia musafirnya tidak mengalami kesulitan, tidak memiliki masyakkah atau kesulitan, dia lebih baik jangan berbuka. Meskipun diperbolehkan berbuka. Karena ini rukhsah yang khilaful aulanya. Kalau dia musafir namun tidak menemukan masyakkah. Misal dia musafir naik mobil ber-AC, dia tidak merasakan panas, dia malah santai duduk. Ketika mengalami hal demikian, tidak ada masyakkah dalam kesulitannya, dalam musafirnya, maka dia disuruh untuk tetap berpuasa. Karena rukhsah di sini bukan rukhsah sunnat, namun rukhsah khilaful aula. Kalau kita musafir dalam keadaan tanpa kesulitan, ini ada sedikit perbedaan. Memang kalau kita masyakkah ada kesulitan, berbuka puasa itu rukhsah yang sunat. Kalau kita masyakkah sulit, misal hari panas kita naik motor, kita kehausan, di sini rukhsahnya rukhsah sunat. Berbeda halnya kita dalam mobil yang ber-AC, ini beda lagi. Ini rukhsah jadi khilaful ulanya. Kalau tanpa ada masyakkah. Lalu yang terakhir ialah rukhsah makruh. Rukhsah makruh. Kalau rukhsah makruh ini kalau ada perbedaan dua pendapat ulama. Dia ada perbedaan dua pendapat ulama. Kita keluar dari demikian, kata Syekh Izzuddin Abdus Salam, itu kita ada rukhsah yang makruh. Misal perbedaan dua pendapat imam mazhab. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, beliau mengatakan ketika terjadi perbedaan tersebut, kita mengambil pendapat yang paling apiknya, paling ihtiyatnya. Nah, kita melepaskan rukhsah tersebut, itu rukhsah makruh kalau kita mengambil yang termudah daripada dua pendapat demikian. Ini menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kata beliau, jangan mengambil yang termudah karena di sini rukhsahnya rukhsah makruh. Kalau terjadi ada perbedaan antara imam mazhab, jadi kita mengambil pendapat yang lebih ihtiyat atau yang lebih apik.
Jangan mengambil pendapat yang paling mudah di antara dua mazhab. Karena pendapat yang paling mudah tersebut termasuk rukhsah yang makruh menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manakib kubra rahimakumullah. Mungkin di antara kita itu muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang kita itu tidak boleh untuk memakannya? Jadi buat apa Allah menciptakan makhluk, menciptakan binatang, sedangkan itu haram kita untuk memakannya? Pertanyaan ini pernah ditanyakan seseorang kepada salah seorang ulama besar abad 21. Beliau itu bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kelahiran 15 April 1911 di kota Mesir dan wafat pula di kota Mesir 1998. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini pernah ditanya orang, wahai Syekh, buat apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang yang kita itu diharamkan untuk memakannya? Jadi kenapa Allah menciptakan binatang atau makhluk yang Allah itu melarang kita untuk memakannya? Kenapa wahai Syekh Allah itu melarang kita untuk memakan sesuatu yang Dia ciptakan, padahal Allah menciptakan makhluk tersebut? Jadi kenapa Allah menciptakan binatang namun Allah mengharamkan kita untuk memakannya? Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika ada jemaah beliau menanyakan demikian, kenapa Allah menciptakan hal tersebut? Dijawab beliau dengan jawaban yang sangat sederhana namun mengena. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menciptakan binatang yang kita itu diharamkan untuk memakannya? Karena kata beliau, Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan sesuatu apapun tidak mesti untuk kita makan. Tidak mesti untuk kita makan. Mungkin ada suatu manfaat yang kita itu tidak mengetahuinya. Jadi Allah menciptakan makhluk, menciptakan sesuatu tidak serta-merta untuk kita makan saja. Jadi kata beliau, jangan berpikir demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu bukan sekedar untuk kita makan saja. Mungkin kata beliau ada manfaat sesuatu yang kita itu tidak mengetahui rahasia dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau itu teringat ketika berjalan dengan jemaah beliau, beliau ada melihat ikan yang sangat kecil. Bahkan ikannya itu tidak sampai 1 senti, kecil. 1 senti saja tidak sampai ikan tersebut. Jadi Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah melihat ikan yang sangat kecil. Bahkan saking kecilnya 1 senti saja tidak sampai 1 senti. Lalu beliau muncul dalam benak beliau pikiran demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan tersebut? Karena saking kecilnya dan dia tidak mau membesar lagi. Jadi selamanya cuma besarnya demikian. Jadi pernah bergumam dalam hati Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan yang begitu kecil ini? Saking kecilnya dimakan saja tidak bisa. Karena terlalu kecil, hampir cuma 1 sentian, bahkan ada yang kurang. Dan dipelihara berapa tahun pun tetap tidak pernah membesar. Jadi selamanya ukuran tubuhnya cuma demikian. Pernah terbersit dalam benak pikiran beliau melihat ikan tersebut. Pertanyaan beliau ini tidak lama terjawab ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, beliau dengan jemaahnya itu pergi umrah. Beliau dengan jemaahnya pergi umrah dan di kota Mekah tersebut beliau mendekati sebuah tempat penyimpanan air.
ada tempat penyimpanan air di kota Mekah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dengan jamaahnya mendekati tempat penyimpanan air tersebut. Dan beliau melihat penjaga kolam atau penjaga tempat penyimpanan air membawa banyak ikan-ikan kecil tersebut. Ikan yang cuma 1 cm tersebut dibawa oleh penjaga tempat penyimpanan air. Dan ikan-ikan kecil tersebut dilepaskan di tempat tersebut. Dilepaskan di kolam tempat penyimpanan air tadi. Melihat hal demikian, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ini penasaran menanya kepada penjaga kolam atau penjaga tempat air tersebut. Ditanya oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, buat apa engkau lepaskan ikan-ikan yang kecil tersebut di kolam itu? Sedangkan dia tidak bisa untuk kita makan, saking kecilnya. Andai, kata beliau, engkau pelihara ikan-ikan yang bisa membesar, nanti bisa dijual dan bisa menghasilkan rezeki daripada ikan tersebut. Lebih baik bisa memelihara nila, memelihara ikan mas, daripada memelihara ikan yang sangat kecil tersebut, yang cuma 1 sentian ukurannya. Apa dijawab penjaga kolam tadi? Wahai Syekh, kenapa saya melepaskan ikan-ikan kecil tadi? Karena dia ini memiliki manfaat, bisa membersihkan tempat yang manusia tidak bisa menjangkau tempat tersebut. Jadi namanya kolam itu luas, kan ada celah-celah yang kami tidak bisa membersihkan celah-celah tersebut. Dan inilah gunanya ikan yang paling kecil tadi. Dia bisa masuk ke sana dan bisa membantu kami membersihkan tempat penyimpanan air tadi. Dia bisa membersihkan tempat sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah alasan terbesar kami kenapa, kata beliau, kami memelihara ikan yang paling kecil ini. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi masih penasaran dengan jawaban penjaga kolam tadi atau penjaga tempat air tadi. Lalu beliau melemparkan sisa makanan beliau ke tempat kolam tersebut atau ke tempat penyimpanan air tadi. Beliau lemparkan sisa makanan beliau. Lalu beliau perhatikan sisa makanan beliau yang beliau lemparkan ke tempat tadi. Ternyata memang benar, ikan-ikan kecil tadi langsung memakan perlahan makanan-makanan yang beliau lemparkan ke tempat tersebut. Barulah Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi sadar dan beliau mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabannar. Surah Al-Imran ayat 191. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharakanlah kami daripada api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.